Hai, oke, Konbanwa, Mutisang? Oh, bawa sensei. Ya, oke. Kayaknya Tadi Muti, itu belum dibuka ya sensei? iya, belum dibuka. Iya, Karena, saya kira udah ganti. hmm, oke, kayaknya Mutisang sendiri nih yang belajar nih. Yang lainnya soalnya 3 orang izin tadi udah dari tadi sih, udah dari siang sih izin nih. Kalau si ini, Tari sama siapa? Najasang. Oke, Muti, ada yang ketinggalan nggak dari bab sebelumnya? Di bab Hmm. Ini mumpung lagi tiga cuman sendiri nih. Kalau tiga mau dua bahas yang sensei. lain-lain boleh nih. Bab berapa ya? Bab 32. Oke, Tapi nggak apa-apa sensei, saya sendiri. ya nggak apa-apa lah. Kenapa nggak boleh? Boleh lah. Yang rugi kan yang nggak ikut. Hai sensei. Bab 32 ya. Oke. Bab sebelum 32 udah oke. Bab 31 saya ikut. Oh iya. 30 31 ikut. Dari 32 sampai 34. Mm-mm. Oh iya, oke. Iya, jadi dua bab saya nggak ikut. Mm-mm. Mau langsung pola kalimatnya atau mau baca kosakata dulu? Eh, Gimana sensei aja? Sebelumnya udah dibaca kosakatanya bab 32 Oh, kata banyak udah sensei. atau banyak udah. Oke, kalau udah mah nggak usah dibaca gitu ya. Kalau lupa kan nanti tinggal lihat lagi. Kecuali belum benar belum sama sekali dibaca. Jadi mungkin nanti bingung takutnya gitu ya. Oke, kalau udah dibaca sekali sih oke nggak apa. Kalau lupa wajar. Nanti kita Siap, ngulang lagi, siap. lihat lagi bisa. Oke, kita langsung masuk ke pola kalimat bab 32 ya. Kita coba ulang lagi seperti itu ya. Oke. Nah, di bab 32 itu dia mungkin udah pernah dibahas gitu ya di bab berapa saya lupa. Ini bentuk keinginan sebenarnya. Hogaides seperti itu ya. Nah, sekarang pakai Hogaides ini dia bisa kata kerja bentuk tak, bisa kata kerja bentuk nai. Seperti itu ya. Rumusnya itu. Formulasi dari grammarnya. Contohnya Mainichi Undo Shita Hoga Ides gitu ya. Atau mungkin nggak boleh rendam ini mandinya nggak boleh berendam gitu ya. Ofuroni Hairanai gitu ya. Seperti itu. Jadi kata kerja bentuk ta sama bentuk nai aja. Hoga Ides ini artinya untuk memberikan nasihat, saran seperti itu ya, masukan seperti itu ya untuk lawan bicara biasanya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk memberikan rekomendasi juga boleh gitu ya biasanya. Saya kalau pengen lihat kuil di Jepang tuh di mana ya enak ya, nah, gitu ya. Nihon no Otera ga Mitain desu ga gitu ya. Terus mungkin temennya bilang gitu ya orang Jepang gitu ya, ja Kyoto e itara ii desu yo gitu ya. Kalau gitu kalau kamu ke Kyoto aja gitu ya karena di Kyoto itu kan eh, kuil-kuilnya bagus terkenal gitu ya. Kuil-kuilnya Kyoto itu kota tua lah ibaratnya ya. Furuimachi gitu ya karena ya banyak kuil-kuil terkenal yang ada di Kyoto sebenarnya gitu ya. Nah, ja Kyoto e itara ii desu yo seperti itu. Jadi bisa untuk masukan, bisa untuk bilang rekomendasi gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian penggunaan desho. Nah, desho itu ini ada di bab berapa ya? Udah pernah juga soalnya sebenarnya gitu ya. Nah, ini desho. Seperti itu ya. Desho itu biasanya untuk bilang kayak hal-hal yang mungkin masih diprediksi gitu ya. Belum pasti terjadi gitu ya. Atau mungkin ada keraguan-raguan biasanya gitu ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya bilang iya kan, begitu kan. Nah, seperti itu kayak gitu. Contohnya itu.
Desho, Hmm. desho gitu. Benar begitu bukan? Nah, kayak gitu. Jadi kadang kayak pengen bilang iya, tapi nggak pasti gitu. Kayak kurang yakin, kayak gitu ya, seperti itu ya. Contohnya nih, Astawa Amega Furu Desho, gitu ya. Besok kayaknya besok turun hujan nih, gitu ya. Mungkin dia udah lihat ramalan cuaca, tapi kan ya masih ragu-ragu juga, gitu ya. Mungkin 50-50, mungkin bisa juga 50-50, gitu ya. Taopong Sangwa Fugo Kakusuru Deshoka, gitu ya. Apakah si Taopong lulus nggak tuh? Nah, Kito go Kakusuru Desho. Nah, pasti lulus. Nah, gitu pasti akan lulus gitu ya. Tapi ini akan lulus aja masih belum yakin nih, nah, kayak Desho soalnya, kayak gitu ya. Belum tentu sih, karena kan ya baru prediksi aja, kayaknya lulus deh. Nah, gitu ya, seperti itu. Kemudian kamoshiremasen, yang artinya tuh mungkin, gitu ya. Ada kemungkinan walaupun mungkin probabilitasnya sedikit mungkin ya gitu ya, tapi tetap ada probabilitas gitu ya, ada kemungkinan kemungkinan terjadi, nah gitu ya. Oke. Nah, dia pakai kata kerja. Oke, ini bukan kata kerja doang. Ini intinya kalimat bentuk biasa gitu ya. Kalimat bentuk biasa itu bisa kata kerja, bisa kata sifati, kata sifatna sama kata benda kayak gitu ya. Oke, saya tanya dulu bentuk biasa ada apa aja, Mutisa? Kata sifat atau kata yang mana, Sensei? Bentuk biasa. Bentuk biasa ini ada. Kata kata sifat i. Hmm. Bukan. Bentuk biasa itu ada empat. Oke, saya kasih clue-nya nih. Bentuk biasa itu ada empat. Tapi bukan kata kerja kata sifat ini, bukan. Oke, kalau ini emang penggolongan kata. Oke, penggolongan kata. Kalau bentuk biasa itu Oh, contohnya, mas nah, gitu ya. contohnya mas gitu ya. Ataukah pakai Hmm. bentuk ta atau bentuk t. Nah, gitu ya. Bentuk nai. Nah, itu bentuk maksudnya seperti itu. Nah, bentuk biasa itu ada empat. Apa aja? Ada bentuk kamus, Oke, mas, kemudian bentuk nai, terus. terus bentuk tak, positif lampau, Oke. terus bentuk nakata atau Oke. desta, bentuk Hmm, lampau negatif. ya, melampaui negatif ya. Oke, kalau ta ini ya, ini positif lampau ya. Positif lampau, nakata negatif lampau. Oke, kamus, nai, tak positif, tak sama nakata. Oke, itu bentuk biasa itu ada tempat ini aja, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kata kerja sifat dan sifat ini gitu ya, itu ini bentuk biasanya tuh ada empat, sama-sama ada empat semuanya mereka itu, kayak gitu ya. Bisa dibikin kata sifatna jadi ya bentuk nainya ada, bentuk positif lampaunya ada, bentuk negatif lampaunya ada gitu ya. Kalau lupa, buka lagi di bab 20 ya, oke. Ada di bab 20 itu Mm-mm. komplit. Seperti itu. Bab 20 halaman berapa saya lupa. Di buku bahasa Jepangnya. Nah, itu komplit 20-20. Oke. Kalau kata benda, nah ini dak daknya dicoret gitu ya. Nah ini abaikan aja lah. Kalau dak mah dicoret, buat apa dicantumin ya? Bingung juga saya juga. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Contohnya nih, Yakusoku no Jikang ni Mani awa nai kamu shiramaseng. Nah ini bentuk nai nih, gitu ya. Mani awa nai itu janjiannya mungkin nggak nyampe nih, gitu ya. Atau mungkin nggak ketemu gitu ya. Mani awana itu nggak tepat waktu sih harusnya gitu ya. Jika nih Mani Awana itu nggak ketemu ya dalam hal ini nggak ketemu waktunya nih, gagal memenuhi waktu yang udah dijanjikan. Nah seperti itu. Oke, kamu shiremasen. Kemudian ada Nainani Masho. Hmm, ini harusnya udah pernah dibahas juga sih. Tapi oke kita nggak apa. Kita review lagi. Ini biasanya Masho ini untuk apa? Mengajak sih biasanya. Mengajak mengusulkan sesuatu gitu ya.
kayak gitu ekspresinya. Oke, kalau Masyoka itu biasanya, kalau Masyoka itu masih bertanya, kayak ibarat kata kamu tuh memberikan pilihan ke lawan bicara kamu, mungkin lawan bicara kepengen sesuatu yang lain gitu ya. Contohnya, kamu mau makan sushi, ngajak sushi, eh, susio tabe Masyoka gitu ya. Seperti itu ya, kamu mau makan sushi nggak? Gitu ya. Jadi kalau Masyoka itu kok nuansanya, kamu masih mau berikan pilihan, mau makan sushi atau yang lain ya? Gitu, atau mungkin makan ramen kah? Kayak gitu ya. Seperti itu. Atau makan onigiri atau apa gitu ya, bento kah gitu ya. Nah, kalau kamu masyo, itu kesannya lebih kayak maksa biasanya. Kayak, gue pengen makan sushi gitu ya. Sushi tapi masyo gitu ya. Gue pengen makan sushi, lu ikut nggak? Kalau nggak ikut, kayaknya gue sendiri gitu kan, seperti itu kayak gitu biasanya. Hmm. Masya itu ada unsur nuansa seperti itu tuh, kayak gitu ya. Ada unsur maksanya dikit, kayak gitu ya, seperti itu ya. Kalau Masyoka masih ngasih pilihan, gitu ya, masih nanya tuh. Oke. Nah ini kalau kayak gini, kalau yang di atasnya kan engine no auto gitu kan. Ada bunyi aneh nih di mesinnya gitu ya. Engine no auto ga, okashin desu ga gitu ya. So desu ne. Kosho ka mo shiremasen gitu ya. Mungkin rusak nih gitu kan. Coto shirabemashou gitu kan. Karena ini kan mungkin di pabrik gitu ya. Kalau mesin rusak takutnya ada kenapa-napa nanti korslet listrik ya gitu, bisa kebakaran lah. Makanya mau nggak mau kan ada unsur paksaannya gitu kan. Harus diperiksa sekarang. Bentar-bentar diperiksa dulu bentar. Nah gitu ya. Bentar itu maksudnya sekarang juga diperiksa. Seperti itu. Periksa dulu bentar. Coto shirabemashou. Seperti itu. Oke. Kemudian ini bilangan D, ini partikel nih ya, gitu ya. Yang waktu itu saya pernah kasih tugas catatan partikel udah komplit, Muti? Udah, Sensei. Oke ya, udah dibikin catatan ya. Oke. Kemudian terakhir ini yang nomor 6 Nanika Shinpai Nakoto. Oke, ini biasanya seingat saya Koto ya. Oke, ini ngebahas tentang apakah ada suatu hal yang mengkhawatirkan. Ini cara menyampaikannya aja nih, kayak gitu ya. Karena mungkin ada beberapa secara tata bahasa gitu ya, Shinpai Nanika ini sebenarnya nggak salah sebenarnya. Secara tata bahasa ini benar gitu ya. Tapi mungkin nuansanya mungkin kalau orang Jepang nangkapnya nanti jadi beda gitu ya. Gitu ya. Nanika Shinpai Nakoto sama Shinpai Nanika gitu ya. Secara tata bahasa tuh dua-duanya benar. Tapi nuansanya jadi ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau Nanika Shinpai Nakoto gitu ya, sepertinya ada suatu hal yang mengkhawatirkan. Tapi kalau Shinpai Nanika, khawatir akan suatu hal. Jadi kamu mungkin mikirin sesuatu gitu ya. Gitu ya. Mungkin ada lagi kerjaan gitu ya. Seperti itu. Tapi di luar kerjaan gitu ya. Tapi kalau suatu hal yang mengkhawatirkan, mungkin di pekerjaan kamu itu lagi ada yang genting nih gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin uh, dibolak-balik, maknanya jadi beda gitu ya. Ini maksudnya penempatannya aja seperti itu ya. Kalau kamu salah nempatin, nuansanya jadi sedikit berbeda. Seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, ini mungkin yang nomor 6 ini nanti. Kita coba latihan aja biar lebih jelasnya gitu ya. Iya, Sensei. Oke. Muti itu yang kemarin GFT bukan sih? Saya lupa. Iya, Sensei. Nah, terus akhirnya gimana? Masih belum, Sensei, sampai sekarang. Oh, oke oke. Ya udah. Masuk range UB bisa langsung? RSUD. Nah, latihan range UB. Atau mau ngebaca latihan di awalnya dulu? Boleh, Sensei, tapi dicoba dulu ya, Sensei. Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Oke. Boleh dibaca dulu contohnya. Range UB ini.
Dari yang nomor Ray. satu. Heeh. Atau mau Oh, nomor yang satu Ray langsung dulu. boleh juga. Bebas aja. Boleh? Ray satu boleh? Baca dulu contoh satunya. Yang Mainichi ya. Ya, Mainichi. Mainichi. Mainichi Ichiji Kangurai Hmm. Undo Shimasu. Mainichi Ichiji Kangurai Undo Shimashita. Dosita. Hogai desu. Undo shita. Hogai desu. Hmm. Oke. Ini yang bentuk keinginan nih. Setiap hari eh, atau sorry, bukan bentuk keinginan juga. Bentuk apa? Memberikan nasihat, memberikan saran gitu ya. Setiap hari sebaiknya berolahraga kira-kira 1 jam. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dibaca juga contohnya. Oh, aduh. Hmm. Toshio Totsukara Kurumawa Punten Shimasen. Toshio Toshi Toshio Tota Totara Kurumawa Unten Shinai Hogai desu. Baik, oke. Perlu diterjemahin atau nggak usah? Udah ngerti? Oh, boleh santai. Hah? Toshio Totara itu maksudnya eh, kalau nanti tua gitu ya, kalau menua sebaiknya nggak perlu nyetir mobil kayak gitu. Urumawa Untenshinai Hogai desu gitu ya. Kalau semakin tua nanti sebaiknya nggak usah nyetir mobil lagi kayak gitu ya. Takut ada mata burem apa gimana gitu ya seperti itu. Toshio Totara itu menjadi tua. Toshio Toru. Ini Torunya mengambil gitu ya, mengambil tahun. Nah, mengambil tahun itu ya mengambil tahun maksudnya ya semakin mendekatkan diri gitu ya kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya seperti itu. Toshio Totara. Oke. Kemudian coba nomor satu gimana? Pilihannya tuh antara pakai ta atau Langsung, pakai nai. langsung jawaban ya Sensei. Iya. Oke. eh Suk Sukareta Tokiwa Hayakuneta Hogai desu. Oke. Sukareta Tokiwa Hayaku. Hayakuneta Hai. Hayaku Neta Hogai desu. Gitu ya. Neta Betul. Hogai desu. Oke. Saat lelah sebaiknya segera cepat tidur. Nah, lanjut nih Bang. Natsuya Sumiwa Hayaku Hoteru o Yoyaku Yoyaku shimasu. Yoyaku Yoyaku Shita Hogai desu. Oke. Seperti itu ya. Artinya? Yasumi. Eh, Natsuya Sumi libur musim panas. Betul? Saat libur musim panas, sebaiknya pesan hotel lebih awal. Betul. Oke, seperti itu. Karena rame wisatawan. Lanjut, San Bang. Sambung. Kurai Tokorode. Hong o Yon o yomimasu. Kurai Tokorode. Hong o yomanai. Houga ides. Oke, betul.
Lanjut, Yong Bang. Yoru Osoku Futoride Arukanai Houga Ides. Hai, oke. Artinya tahu? Udah? Eh, Tidak berjalan sendiri saat malam. Hai, betul. Eh, Hmm. Sebaiknya tidak berjalan sendirian Haru. saat larut malam. Yoru Osoku tuh osoi kan. Osoi itu lambat atau di situ artinya larut, larut malam. Kayak gitu. Sebaiknya tidak berjalan sendirian di kalau larut, larut malam. Oke, lanjut nih Bang. Baca. Yes. Kino, oh, Kinokara Sekiga, Kinokara Sekiga, Deru Endes, Hmm. Deru Endes, Ja, Ja Sugi Hiyashita Houga I Desyo, Bioin. Ja, I bioin Desyo, ita hoga i desu yo. Oh, Ja Bioin Ita Houga I Desyo, Hmm. Oke, jadi sama ya masih pakai hoga ini. Belum ada berubahannya. Bisa tak, bisa naik juga. Seperti itu. Sama-sama ngasih So, masih ngasih rekomendasi atau saran kalau ini. Lanjut nomor satunya. Yakedo Sitandes, Yakedo Sitandes, Ja, polanya tetap sama ya, Sensei. Mm-mm. Ja Sugu Hiyashita Houga I Desyo. Hai, oke. Yashita Hogai desu yo. Gitu. Yakedo apa? Yakedo. Kenapa Sensei? Arti dari yakedo apa? Yakedo. Mm-mm. Nih, Yakedo. yakedo shitan des. Luka, luka bakar. Iya, betul. Yakedo. Yakedo, bakar. Lanjut, nomor dua. Nomor dua, Asini Kegao Sita Ndes. Asini Kegao Sita Ndes. Ja Rensuo Yasunda Houga I Desyo. Hai, oke. Aduh, kakinya luka nih. Atau kakinya memar nih. Kayak cedera gitu ya. Ja, Rensho, ya sudah Hogai desu yo. Ya udah, sebaiknya istirahat dulu latihannya. Gitu. Oke, bisa di skip 3 4 nih. Kerjaan sendiri nanti. Hai, Sensei. Oke, kita coba lihat yang nomor 3 sekarang. Nomor 3 harus lihat gambar nih. Oke, kita lihat gimana. Oke, ini cuaca semua nih nomor 3. Yuga Taniwa. Nah, Yuga Taniwa Amega Yamu Desho. Hmm, seperti itu. Yamu Desho. Waktu sore, Hmm, di sore hari hujannya akan Hareru. Oh, itu hujan nih. eh, yang contoh dulu. Yang contoh dulu ini hujan. Amega Yamu. Yamu itu berhenti. Nah, ini Yamu berhenti. Yamu Desho. Nah, gitu.
Lanjut nomor satu gimana? Nomor satu itu cerah ya. Cerah. Ashitawa. Ashitawa Hareru Desho. Hai, kasih tahu Hareru Desho. Besok kayaknya Eh, cerah nih. Nah, gitu. Nih, Bang. Nimbang itu berawan. Gogowa Kumoro Desho. Kumoru ya, Sensei. Ya, Kumori. Kumori Kumoru. berawan. Betul. Lanjut, Ku- Fun, Bang. Sambang itu angin. Hmm. Angin. Asitano. Asawa Kajega Fukudesho. Astano Asawa apa tadi? eh Asitano Asawa Hmm. Kaje. Kajega Fukudesho. Fuku. Angin. Fuku. Fuku apa tuh? Tertiup. Tertiup angin. Oke, Kodesho. Boleh. Nomor 4, yang Bang. Itu Yuki. Yorua Yukiga Furudesho. Hai, oke. Yoruba. Ukiga Furudesho. Turun salju. Lanjut, yang Bang. Hmm, Hachijino Shinkansen ni mani oimasu. Michiga suite imasu. Suite imasu tadabung. Jadinya Hachijino Shinkansen ni mani au deshoka. E, Michiga suite imasu kara. Tabung mani au desho. Hmm. Artinya apa? Shinkansen. Hmm. Kereta cepat. Kereta bawah tanah jam 8 tabung
Ke setiap hari, eh, apa ya Sensei? Hmm? Yang mana? Yang ini? Masih yang ini artinya? Eh, eh, Hmm? Michiga, Suite Imaskara, Tabung Mani Au Desho, Suite. Kan ditanya nih, gitu ya. Eh, kalau Shinkansen yang jam 8 keburu nggak ya? Gitu ya. Nyampe nggak nih ya? Gitu ya. Tepat waktu nggak nih ya? Mani Au, gitu ya. Seperti itu. Kekejar nggak nih ya? Shinkansen yang jam 8 nih, gitu ya. Eh, iya sih, bisa kekejar gitu ya. Selama, gitu ya, selama jalanannya kosong, Suite itu kosong. Gitu ya. Dari suku Michiga, Suite eh, Imaskara, gitu ya. Mungkin aja kekejar gitu ya. Tabung Mani Au Desho gitu ya. Mungkin kekejar sih gitu. Tapi ada bentuk ketidakpastian di sini nih gitu ya. Udah pakai tabung, tabung itu kan artinya mungkin ya. Nah, Desho lagi gitu ya. Gitu. Ada kemungkinan tapi kecil nih kemungkinannya ya bisa aja sih gitu. Tapi udah mulai pesimis tuh sebenarnya tuh. Oke, nah seperti itu. Udah paham? Lanjut. iya Sensei. Hmm. Lanjut. Nomor dua Sensei. Mm-mm. Eh, Fuji-san wa miemasu. Ie kyo wa tenki ga yokunai desu. Hmm, Fuji-san wa mieru deshouka? Ie kyo wa tenki ga yokunai desu kara mienai desu yo. Fuji-san kyo Gunung Fuji akan terlihat. Apakah Ap- akan kelihatan nih Gunung Fuji gitu? Iye Kiowa Tenki Kayuku. Tidak, tidak terlihat. Eh, tidak karena cuaca tidak bagus. Mm-mm. Karena hari ini cuacanya nggak bagus gitu ya. Sepertinya sih nggak kelihatan. Ini Desyo. Hmm. Wah, kayaknya enggak deh. Kayaknya karena hari ini mungkin dia udah lihat ramalan cuaca gitu ya. Tenki Yoho sebelumnya gitu ya. Sebelum pergi gitu ya. Wah, kayaknya hari ini nggak kelihatan Gunung Fuji. Soalnya eh, cuacanya nggak bagus. Gitu. Ya. Lanjut. Coba nomor 1. Eh, nomor satu, Ashita wa Mas Haremas. Haremas. Ashita wa Haremas. Nishino Soraiga Akai desu. Eh, Ashita wa Hareru desu yo. Hmm? Hareru desu yo ka? Iya, betul. Eh, eh, Nishino
Soraga Akai desu kara. Betul? Tabung Hareru Desho. Hai. Oke, tabung tabung Hare Desho. Oke. Hmm, Ini Bang. nih bang. Kanojo wa Kanojo wa Michiga Wakarimasu. Shiju o Motaimasu. Kanojo wa Michiga Wakaru desho ka? Iya, betul. Eh, e Shiju o Izu. Shiju o Motte imasu kara. Oke. Tabung Wakaru desho. Mhm. Lanjut. San Bang. Sambang Takahashi Sangwa. Takahashi Sangwa Kyowa Uchi ni Imasu. Ini Jobi. Jobi. Takashi Sangwa Kyo ni Takashi Sangwa Kyo Uchi ni Imasu ka? Ye Nichiyobi wa Itsumo Suri ni Ite Imasu kara. Tabung inai desho. Hai. Oke. Ini tadi yang pertanyaannya di sini Iru Deshoka. Imas. Untuk kamu saya jadi Iru gitu ya. Di sini Iru Iru. Deshoka. Nah, oke. Lanjut, yang Bang. Yombang Kare Karewa Shiaini Demas. Karewa Shiaini Demas Iega Oshimashita. Karewa Shiaini Demas ka? Ie Ega o Shimashita kara Denai desho. Oke. Inai Desho. Ini harus lihat gambar kayaknya. Enggak ya? Tapi enggak sih. Ini yang kamu Shiremasen nih. Hmm, Oke. Coba dibaca dulu contohnya. Contohnya yang Hmm. Minamigawa ni Takai Takai Biruga Arimas ni. Jawabannya Fuyuwa Samui Samui kamu Shiremasen. Fuyuwa kamu Shiremasen. Hmm. Minamigawa gitu ya. Di sisi selatan gitu ya. Banyak gedung-gedung tingkat ya gitu. Gak ada banyak gedung-gedung bertingkat yang tinggi gitu. Iya, betul. Gitu. Iya, gitu kan. Di musim dingin juga mungkin dingin juga nih. Kayak gitu di musim dingin juga dingin. Mungkin dingin. Lanjut, nomor satu. Nomor satu Natsu. Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya. Hmm. Uh, e Natsuwa Atsui kamu Shirimasen. Hai. Oke, di Shigawa ni Madoga arimasu ne. Natsuya Sumiwa Atsui Kamoshiremasen. Hmm,
Daidokoroka. Masih. Mm-mm. Daido koroga semai desu ne. Artinya apa? Daidokoroka. Daido koro. Masih. Daido koro artinya Hmm, kalau bingung cari di buku bahasa Indonesianya ada pelajaran 32. Daido koro itu kicing, kicing, dapur. dapur Mas. Oh iya. Daidokoroka. Hmm. Dapurnya semai desu ne. Semai apa? Sempit. Semai. Eh, Sempit. semai itu. Iya, sempit. Bukan saya. Ah, lanjut. Jawabannya berarti Jawabannya itu Daidokoroka. Hmm. Daidokoroga. Oke, nai kamu sirimaseng. oke, semai. Lanjut. Sanma. Sama Tonariwa. Karen. Hmm. Katakan apa ini? Karaoke no. Betul. Terus. Donari. Tonariwa karaoke no. Mis. Mise desne. Mm-mm. Karaoke. Uresai. Uresai des. Nariwa karaoke no mise desu ne. Wah, di samping ada toko ini karaoke nih. Nah, terus Eh, eh, urusai kamu sirimaseng. hai, Sirimaseng. urusai apa urusai? Berisik. Hai, iya nih. Aduh, iya nih kayaknya mungkin berisik nih. Nah, Berisik. lanjut, yang bang. Oke. Yang Yachinga. Hmm? Yachinga totemo yasui desu ne. Eh, eh, nanika mondai ga aru kamo surimasen. Hai, Surimasen. Mendeka. Aduh, kamu masing. Lanjut, rokok bang.
Michiga konde imas nih. Nah, konde konde imas apa? Konde Imas. Mm-mm. Ada di Kotoba bab 32 tuh. Udah dibaca kan tadi? Konde imas. Apa di depan? Artinya? Eh, janji. Eh, Halaman 44 tuh. Buku bahasa Indonesia. Ada tuh artinya. Konde imas. Michiga komimas. Nah, apa tuh? Michiga Konde Imas. Hmm? Macet ya. Hah? Macet. Jalanannya macet. Jalanannya padat. Aduh, jalanannya padat nih. Wah, jalanannya padat ya. Hmm. Kemudian, Yakusoku no Jikan ni Eh, Mani Aimaseng. Kemudian Denwao Kakemasho. Nah, eh, aduh ya nih. bukan. Terus, Terus empat. hmm? Yakusoku no Jikan Eh, ni Mani awa nai kamu shiremasen kara Denwao Kakemasho. Ya aduh, ya nih kayaknya. Gitu ya. Kemudian, kayaknya bakalan telat nih sama jam janjian nanti. Wah, kita kabarin dulu deh, gitu ya. Deno kakek Masyo, wah kita kabarin dulu deh, soalnya kayaknya bakalan telat nih sama sampai di yang dijanjiin. Oke, lanjut coba nomor satu. Nimotsuga oi desu ne. Wah, barangnya Mitsuga. gede ya. Terus. Mm-mm. Nimotsuga oi desu ne. Eh, Yamawa sama Des. Nimotsuga oi desu ne. Yamawa. Yamawa samui kamo shirimasen kara. Mm-mm. Fuku o takusang mote kitan desu. Motekitan desyo. Kitan desu yo. Motekit. Belakangnya jadi kakek Masyo ya? Enggak kan? Enggak harus kan? Oh, enggak Ya, harus. des. Biasa. Biasa aja biasa. Sip. Yang penting jadi kamu masing ya di tengahnya. Kamu masing kara. Lanjut nomor 2 nih Bang. Eh, Kumote kumot, imas nih. kumote imasu ne. Amiga. Kumote. Eh, Hmm, Amiga furukamo shirimasen kara. hmm. Kasa o mote imashita. Mote kimashita. Hai. Lanjut San Bang. Sambal ka, kairino. Kairino kipu o kate okun desu ka? Eh, komu kamu, komu kamu shirimasen kara. Kate okimasu. Eh, lanjut. Empat. Kusuri o nomun desu ka? Basu. Basu no nakadeki bunga. Wakuru naru kamo shiremasen kara nonde okimasu. Nonde okun des. Okun desu. Oke. Nonde okun des.
Oke, lanjut. Dibaca. Dousitan desu ka? Dousitan desu ka? Yakedo o shindes. Ja, ja sugu, ja sugu. Suidono Mizude Mizude Hiesta. Mhm. eh Hoga I desho.そうします。Ganti sama yang nomor satu. Mana jadi? Dipilih gitu sih saya jawabannya. Nggak dipilih. Yang nomor satu, pakai nomor satu itu. Oh, Natsuga Arimas. Mm-mm, gitu. Jadi ini diganti gitu ya. Tapi disesuaikan. Apakah pakai bentuk tak kah? Apakah bentuk T kah mungkin? Coba. Gitu. Ini satu masukin sini, dua masukin sini. Gimana? Hmm, si, Sitan desu ka? Yasumimasu. Netsuga Arimas. Mhm. Netsuga Arimas. Ja Uchi Kaete Yasunda Hougai desu. Right. Yes. Sunda Hogai desu yo. Ii desu yo. Oke, coba diganti yang nomor dua. Nomor dua. Atamaga Itai sama Kusuryo no Mimas. Kusuryo berarti Dodestaka, Dodestaka, Hmm. Atamaga Ides. Kusuryo Nomimas. Terus Ja, Atamaga, Atamaga Itai Desho, Atamaga Itai des. Atamaga Itai Des. Hmm. Aduh, shitan desu ka. Aduh, kenapa tuh? Gitu kan. Ah, kepala saya sakit nih. Atamaga Itai des. Ja, kemudian. Eh, Kusuryo Nomimas. Eh, bentuk tak. Oh, Kusuryo. Kusuryo Nonda Hoga Idesho. Hai, oke tuh. Oke, coba dilatih lagi nih ya di rumah. Iya, selesai. Ini sebenarnya cuman perubahan kata sih sebenarnya.
melatih semuanya, melatih perubahan kata, kata kerja atau kata benda, ya kata kerja kamus atau kata kerja bentuk biasa gitu ya, dilancarin dulu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, ini yang nomor 3 ini semuanya perubahan bentuk tak atau bentuk nai, karena semuanya hoga ide semua nih ya. Nah, jadi cuman bisa dua, bisa antara bentuk nai atau bentuk tak atau da gitu ya, tergantung kata kerja apa nih. Hmm. Coba diisi nomor 1. Satu yang Kinaukara ya. Kinokara, betul? Kinaukara, Mitsuga, Arundes, Hmm. Hoga, Hoga, Mitsuga, Arundes. Hoga, Arundes. Mana? Eh, Ja, Jamurio, Hoga, Ides, berarti. Nai. Artinya Oh, apa dulu tuh? Kinova, Sinai. Hmm? Sinai. Hai, oke. Seperti itu. Ja, muri, oh, shinai, Sin, oke, desyo. Kalau begitu sebaiknya jangan dipaksain ya. Gitu. Seperti itu. Murio shinai, hogai desyo. Karena kan besok katanya panas nih, gitu ya. Mulai dari besok kayak panas nih, Netsu. Nomor 2. hmm, Renkyuni, Kyusu, Kyusue, eh, Ikitai desu ka? Ikitai, eh, jadinya ja Hayaku, ja Hayaku Hoteru o Yoyakushita Hou Houga ii desho. Yoyakushita, Sensei. Oke, lanjut. Eh, Onakano Choushi ga Yokunai desu. Yokunai desu. Ja Sumetai Mono wa mm, Tabeni Houga ii desho. Mono wa Tabeni. Tabeni, Tabenai, tidak makan. Hai, oke. Tabenai. Lanjut. Tabe, eh, Asita Nihongo no Shikennan desu. Shikennan desu. Eh,
Ja, ja, konbanwa, ja konbanwa, hayaku natta houga ii desu. Hai. Nah, kayak kok neta, pakai neta. Ya, kalau gitu Nih, sebaiknya malam ini tidur cepat. Nih, lanjut. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang masih, karena sisanya sama lagi nih ngulang. Udah mulai bisa, Muti? Atau gimana? eh, Hmm? berarti ini tuh memberikan saran ya, Sensei? Yang Hoga. Saran, masukan, nasihat, seperti itu. Sebaiknya. Hmm. Saran juga. Kalau Desyo, apa Desyo? Eh, kemungkinan Hmm, mungkin, gitu ya. menyatakan perkiraan. Hmm. Oke, coba ya, dilatih lagi ini, dikerjain lagi. Ya, Nomor Sensei. 4, 5, 5 kamu masing, semuanya kamu masing soalnya nih. Nah, kamu masing pakai apa tadi bentuknya? Kamu siremasen. Hmm, pakai apa bentuknya? Bentuk Hmm. Kamu masing, mungkin pakai apa dia? Kata apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, bentuknya bentuk apa? bentuk biasa. Iya, kayak bentuk biasa. Oke, kerjaan juga ini Dokai 6. Oke, dari bab 32 gimana? Sudah mulai ada pencerahan? Eh, paling lebih ke mengingat kotobanya ya, Sensei, saya. Belum, Udah masih mulai. kesulitan Iya, Kotoba ya? iya, Sensei. Nah, iya itu. Udah mulai jarang latihan soalnya nih. Nanti apa, kalau latihan-latihannya dikerjain nggak tuh? Yang Dikerjain. kemarin-kemarin? Hah? Eh, saya ngerjain yang kanji. Ah, Saya iya. kirim sekarang boleh, Sensei? Kenapa? Saya kirim sekarang boleh? Iya boleh. Bebas aja ngirim kapan aja mah. Gitu. Yang penting selesai aja. Gitu. Oke. Jadi ini yang saya sih nggak merhatiin nih gitu ya. Eh, tapi kayaknya Muti juga jarang, udah mulai jarang masuk kan kemarin kan. Sibuk-sibuk kerja kan. Iya, betul, Hmm, kayak Sensei. gitu. Yang bab-bab sebelumnya maksudnya nih gitu ya. Kayak gitu. Nah ini jangan lupa dikerjain juga nih latihan ini. Karena ngaruh gitu. Seperti itu. Ngaruh untuk ngebiasain sih gitu ya. Mungkin nggak bisa langsung bisa banget gitu ya. Sekali belajar, 2 kali belajar gitu ya. Tapi minimal ya seperti tadi Muti bilang sendiri kan. Kayaknya Kotobanya belum lancar nih. Nah iya. Karena mulai ini jarang, pertama jarang masuk gitu kan. Terus juga saya juga nggak tahu kan Muti ngerjain PR-nya apa enggak nih. Latihannya dikerjain nggak nih. Kerjain sendiri maksudnya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sensei. Mm-mm. Ada lagi? Di bab berapa lagi? Eh, cukup itu dulu, Sensei. Mm-mm. Nanti selebihnya saya di
di YouTube aja. Oke, nanti mau tanya-tanya juga boleh ya. Langsung tanya aja. Kayak gitu. Itu saya mau tanya yang soal kanji Sensei. Hmm? Yang kolomnya itu ditulis sendiri ya? Yang ini. Yang kanji, Hmm? ya tugas kanji yang dari halaman 1 sampai 2. Hmm? Oh, kemarin kan terakhir dari 13 sampai 23 ya? Hmm? Ini yang kayak gini kan. Ini semua formatnya sama. Ini saya dari buku kok. Gitu. Cuman saya tulis ulang aja biar kalian tuh ini lebih rapi. Kalau ini kan Iya, nggak bisa Sensei. kalian copy paste kan. Kalau saya langsung kasih buku ini, kalian nggak bisa copy paste nih, gitu kan? Mesti Ya, copy paste ya. Apa siapa tuh kemarin mau copy paste, gitu kan? Terus di delete di grup. Nah itu yang pertama ini nih maksudnya apa enggak gimana? mau yang kolomnya itu nanti kita ngerjain ditulis sendiri kayak gitu ya. Mm-mm, dilatih gitu, ditulis kayak gini nih. Yang ini kan? Iya, sesuai urutan nomor berarti Sensei. Nah, jadi ya tulis kayak si misalkan ini Atarasi gitu ya. Ya udah kamu tulis ini. Kamu ini pertama kayak gini ya. Satu pakai tangan gitu ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13 gitu. Kalau saya sih udah hafal sih urutannya gitu ya. Gitu. Terus ulang lagi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah gitu ya. Terus ulang lagi kayak gitu. Iya, Sensei. Ya, ini juga bawa satu, dua, tiga, empat, lima. Ini Furui gitu. Gitu. Kenapa saya suruh tulis tangan? Minimal ya cukup 5 kali ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau dulu saya sampai 1 halaman soalnya. Itu menurut saya wasting time banget sih, memakan waktu. Iya, Setelah itu saya ngerasa nggak usah banyak-banyak, 5 begini juga cukup saya bilang, gitu kan. Karena kamu yang penting kan pertama kan, oke kamu paham nih cara apa menulisnya tuh urutannya gimana gitu. Makanya kenapa N5 N4 kalau bisa kamu belajar nulisnya beneran ditulis pakai tangan. Kenapa? Karena nanti mulai dari N3 kamu tuh udah nggak mungkin lagi nulis satu-satu, Muti. Oke? iya Sensei. Karena kanjinya banyak banget gitu. Ada 600 nanti jadi N3 gitu ya, naik levelnya. Jauh. Jadi nggak mungkin kalau nanti pas di N3 kamu masih nulis kayak gini nih, saya nggak akan ngasih, kalau kamu masih belajar N3 yang sama saya nggak akan kasih kamu nulis-nulis kanji begini lagi N3 gitu loh. Saya udah nyuruh kamu untuk ya kalau bisa sih bener-bener pakai AKB kayak gini nih saya bilang gitu kan. Udah pakai flashcard beneran atau enggak pakai yang Nichidego Kaku gitu kan. Langsung kita latihan soal kayak gitu. Contohnya apa kayak gini aja udah langsung. Karena udah nggak efektif banget kalau ditulis satu-satu, tapi tetap perlu tulis satu-satu untuk N5 N4. Kenapa? Karena nanti ketika sangat membantu ketika kamu bingung gitu ya, Iya, ketika menemukan kanji-kanji yang aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Yang udah kayaknya udah ke belakang-ke belakang, atau kamu mungkin nanti kerja di Jepang nanti ketemu kanji gitu, aduh ini cara nulisnya gimana nih, nggak tahu kan, bingung gitu kan, contohnya nggak ada petunjuknya. Nah itu dari kanji N5 N4 biasanya ada radikal namanya gitu ya, yang biasanya tuh pasti ada sesuatu yang ini kayak gini tanpa saya perlu ngeliat ini nih gitu ya, oh ini pasti ini dari sini atas gitu ya, dua tiga nutup kayak gini caranya, nah seperti itu. Nah, itu ngebantu tuh. Nanti akan kebantu ketika nulis di sini AKB gitu ya. Seperti itu. Lebih lancar untuk N3 ke atas gitu. Karena menurutku capek banget lah kalau kita nulisin satu-satu. Soalnya kalau kita nulisin satu-satu ya
sama aja kita sama kayak anak sekolah sekolah dasar sekolah di Jepang gitu. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD di Jepang itu setiap hari mereka tuh nulis kanji tuh, PR-nya tuh dari gurunya kayak gitu. Seperti itu. Nulisin kanji terus sehari mungkin ada bisa 50-an kanji mereka nulis gitu, nulis lagi. Kayak gitu. Sampai kelas 6 SD tuh PR tiap hari begitu. Makanya anak 6 SD itu mungkin grammarnya kalau sampai N2 belum kali ya untuk grammar. Tapi untuk kanji mereka udah bisa tuh, sampai N2. Kanjinya, grammarnya enggak ya. Gitu ya. Pola kalimatnya enggak. Tapi kanjinya mereka udah bisa sampai N2 anak SD. Gitu. Pengetahuan kanjinya minimal mereka bisa baca kanji. Makanya nanti SMP, SMA itu kepake buat buku pelajaran mereka soalnya. Gitu. Pola kalimatnya nanti dipelajari di SMP. SMP-nya anak-anak Jepang itu, sekolah Jepang. Oh, seperti itu. Kalau kita kebalik kan, kalau kita belajarnya dari pola-pola kalimat, ya kan, pola kalimat terus nanti kanjinya belakangan kan, seperti itu. Kebalik. Karena apa? Karena kita ngejar untuk memahami apa sih yang orang Jepang nanti akan bakal ngomong seperti itu. Karena kita kan dituntutnya kalau ya memang mau kerja ke Jepang, dituntut utamanya tuh kan mungkin membaca bukan sesuatu yang perlu dituntut banget gitu ya. Tapi minimal ketika orang ngomong, kamu ngerti apa yang dia omongin. Gitu, minimal ngerti dulu tuh apa yang dia omongin. Karena kalau kamu nggak ngerti apa yang dia omongin, nggak susah udah. Gitu kan. Nggak akan nyambung ngomong. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Di luar pembelajaran boleh Sensei. Iya, boleh, boleh. Saya masih ini kepikiran soal magang sama TG Sensei. Hmm? Eh, Kebetulan kan sekarang usianya mau ke 24 ya. Kalau misalkan TG kan nggak bisa dipastiin ya Sensei. Pembelajaran sampai ke pemberangkatan tuh bisa Hmm? lebih dari 1 tahun ya. Hmm? Menurut Sensei saya tetap belajar belajar terus gitu buat ke TG atau kalau emang mau cepat ke magang atau gimana Sensei? Hmm. Eh, Kebetulan saya mau selesai kerja di Mei nanti. Jadi keputusannya tuh harus saya pikirin dari sekarang gitu, Sensei. Hmm. Mei. Jadi Mei itu resign gitu ya. Udah Iya, selesai berhenti kerja gitu ya, Mei. Terus kamu rencananya saya masih ragu antara magang sama TG untuk hmm, prosesnya itu. hmm, emang rencananya mau ngambil bidang apa emang? Udah nentuin belum? Kalau buat ke magang lebih ke manufaktur perusahaan kayak pabrik gitu yang kayak. Hmm, Kalau buat ke TG ya kalau nggak resto sama pengolahan makanan. hmm. Umur 24 berarti ya? Tahun ini 24. Apa tahun ini 25? Kalau disesuai sama KTP sih tahun ini 25. Oke, tahun ini 25. Oke. Menurut saya dua-duanya masih bisa sih gitu ya. Mau magang bisa, mau TG bisa gitu. Terserah dari mutinya gitu ya. Seperti itu. Apalagi kan Mutia ada LPK-nya juga kan sebenarnya. Walaupun sekarang kan lagi masih sibuk kerja gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya dua-duanya masih bisa banget gitu ya. Dan saya ngelihat juga apa sebelum-sebelumnya itu kayak
di sebelum masuk ke buku 2 ya, kayak saya ngerasa Muti masih rajin-rajin sih masuknya gitu ya. Saya ngeliat udah pada lebih lancar dibanding yang lain gitu ya waktu itu seperti itu ya. Jadi eh ya kalau muda sih emang enaknya magang sih ya. Cuman magang kan 3 tahun ya. Jadi Muti perlu mikirin juga ke depannya gimana gitu ya. Karena masa depannya Muti sendiri sih kayak gitu ya. Karena kalau di magang itu ya ada kontrak kerja biasanya 3 tahun gitu ya. 3 tahun itu pun juga nanti dinilai gitu kan. Performanya gimana? Apakah emang si perusahaannya mau ngelanjutin Muti jadi TG, diangkat jadi TG gitu ya. Atau enggak, atau Muti nyari lagi TG-nya, seperti itu. Jadi 25 plus 3 itu 28 gitu ya. Kira-kira umur 28 nanti kira-kira gimana Muti gitu ya. Apakah mau lanjut jadi TG, apakah mau lanjut jadi Gijin Koku gitu ya, seperti itu. Karena kan menurut saya 3 tahun kan cukup lama ya, seperti itu ya. Cuman perlu diingat lagi tuh, yang namanya magang yang itu untung-untungan sih kalau menurut saya. Karena saya juga nggak bisa membantu tuh masalahnya. Cara membedakan mana yang black company sama kagak tuh saya juga nggak bisa ngebedain. Karena ya nggak bisa dilihat dari ketika main setsu pun nggak bisa gitu loh. Minimal mesti tahu dari review dari cerita teman-teman yang udah kerja di perusahaan itu gitu, atau dari kalau dari review Google Map ya nggak bisa juga, kamu kan nggak tahu kan gitu kan perusahaan Iya. itu di mana, biasanya nggak dikasih tahu biasanya kalau di LPK di Indonesia tuh nggak dikasih tahu seperti itu. Jeleknya tuh di situ sebenarnya gitu kan. Makanya eh, ada plus minus lah ya. Kalau minusnya tuh magang karena ketahan 3 tahun muti di situ di perusahaan yang sama gitu ya, suka nggak suka mau perlu dihabisin tuh 3 tahun gitu ya, takutnya kenapa-napa ya. Ya udah deh, di apa, ditelan aja gitu ibarat kata, diterima aja tuh 3 tahun gitu magang. Tapi kalau TG ya mungkin memang agak ini ya, persaingannya cukup ketat karena minimal kan N4 ya, N4 atau JFT Basic A2 gitu ya. Mensetsunya juga lumayan menurut saya. Saya juga beberapa kali gagal saya mensetsu nih. Kayak gitu ya. Karena ternyata kalau di pengolahan makanan apalagi ya, pengolahan makanan itu ketat banget gitu ya. Karena saya juga punya SSO pengolahan makanan kan sekarang. Tapi saya udah beralih nih ke mau kayak SSO restoran aja langsung deh. Karena saingannya berat banget kalau SSO pengolahan makanan. Kemarin tuh kalau kamu, saya kirimin deh videonya deh gitu ya. Jadi Muti itu ada gambaran. Oh ternyata tuh saingan saya kalau pengolahan makanan, saingannya tuh anak-anak magang yang udah kerja di Jepang 2 3 tahun. Kayak gitu. Dan level bahasanya beda sama kita yang ngincar TG-nya tuh dari Indonesia. Seperti itu. Tapi Sensei waktu magang itu Saya bidang nggak apa? pernah magang. Saya nggak pernah magang. Saya Oh, belum pernah kerja di Jepang. hmm. Heeh. Saya belum pernah. Mendan nih. Nah, oke. Nanti Muti tonton sendiri aja deh, gitu ya. Seperti itu. Ini kalau ini saya gagal total nih jujur aja main Setsunya sama orang Jepang ini. Ini orang Jepangnya sebenarnya TSK sih sebenarnya. Gitu ya, bukan bukan belum sama perusahaannya langsung gitu ya. Seperti itu. Ini saya masih kagok-kagok gitu ya. Sampai
sempat diem gitu kan, ya udahlah akhirnya saya sadar lah kayaknya nggak lulus deh pas main setsunya, gagal kayak gitu ya. Nah ini em, pengolahan makanan tuh beratnya di sini karena persaingan kamu rata-rata mungkin rata-rata juga masih punya N4 ya, tapi mereka apa namanya, ex pemagang atau orang yang udah pernah kerja di Jepang 3 tahun gitu ya, ex pemagang atau orang yang masih kerja nih kayak gitu di Jepang terus mau pindah dari biasanya nanti dari bidang-bidang selain pengolahan makanan justru Muti seperti itu. Mm-mm. Karena di bidang-bidang lain tuh rata-rata berat. Contohnya ya, contohnya dari konstruksi, terus kemudian dari yang manufaktur, manufaktur utama yang kayak ngelas, kayak yang motong keramik gitu. Rata-rata pengen pindah mereka kerjanya kayak gitu. Pindah ke pengolahan makanan yang lebih ibarat kata yang lebih enak lah ya, jujur aja ininya kerjanya. Karena shiftnya udah pasti seperti itu, shift-shiftannya kayak gitu. Kalau yang LPK saya belajar itu dia nggak nyalurin sih saya, jadi cuma belajar Hah? sama yang LPK saya belajar itu Hah? dia nggak menyalurkan sampai pemberangkatan, jadi cuma belajar sampai lulus Hah? JPT aja, Sampai apa? sampai lulus JPT, sampai ada sertifikat kayak gitu. Nanggung amat. Iya, jadi bukan LPK SO, Hah. jadi masuknya lebih ke kursus sih, Oh, kursus bahasa. gitu. Oh, nanggung juga. Ini ada Mendan 2 kali ya, gitu ya. Ada Mendan 2 kali. Mendan pertama sih lulus lulus aja ya. Mendan keduanya sama orang Jepang yang nggak lulus, nggak lolos saya, yang gitu. Yang pas dijelasin Kyujin, Kyujin itu kayak job ordernya gitu ya. Seperti itu sama si Kumiai TSK-nya seperti itu. Nah itu di situ tuh. Saya AO saya jujur aja gitu. Tapi ini full Nihongo, Sensei. Full Nihongo itu ya gitu. Seperti itu. Jujur aja saya tuh lemah di Kaiwa sampai sekarang ya kayak gitu. Karena ya namanya kita belum pernah ke Jepang ya. Apalagi saya juga baru belajar bahasa Jepang tuh baru 2 tahun terakhir ini dari 2024 Februari 2024 saya. Ya baru 1 tahun 11 bulan nih saya belajar bahasa Jepang tuh. Kayak gitu. Di Indonesia doang belajar ya kan. 6 bulan di LPK, sisanya otodidak seperti itu. Gitu. Tapi Mensetsunya udah sering sih. Ya, seringnya gagal semua. Kalau udah berhasil mah udah berangkat saya. Udah nggak ngajar gitu kan. Ya, Sensei. Jadi ya ada yang bisa saya share lah kalau gitu. Kalau Mensetsu nih seperti ini kan udah lumayan banyak nih. Kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang out of the box banget gitu ya. Yang benar-benar saya nggak persiapin gitu. Saya tuh udah siapin sebenarnya. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyain gitu lah seperti itu. Seperti itu. Sampai ada 50 pertanyaan gitu ya. Saya kira-kira siapin jawabannya kayak gitu ya. Ternyata benar-benar yang saya juga bingung ngejawabnya apa gitu. Karena apa ya? Dia nanya apa tau nggak? Kemarin tuh yang saya gagal. Ya, Intinya adalah eh, kan awalnya dia jelasin tuh ya kalau di perusahaan itu ada orang Indonesia, ada orang Vietnam, Filipina gitu ya, Nepal gitu dia bilang berapa orang segala macam.
Nah, terus akhirnya ketika itu pas saya selesai Jiko Shokai segala macem gitu ya, terus ditanya sama dia, yang benar-benar saya nggak kepikiran banget tuh untuk nggak antisipasi pertanyaan itu. Nah, nanti gimana pendapat kamu kalau kamu nanti bekerja dengan orang-orang yang berasal dari negara yang berbeda? Nah, gitu kan. Waduh, Iya, ini nanti saya kirimin deh ini yang apanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar gitu ya. Yang ini sih sebenarnya sesuai dengan apa yang kamu tulis di Redeki Show sebenarnya di CV seperti itu ya, kayak gitu. berarti pertanyaannya Mm-mm. Sebenarnya dasar. harus pertanyaannya ya sebenarnya harusnya sih nggak lebih dari 30 pertanyaan ini, 40 pertanyaan inilah kira-kira seperti itu ya. Kayak gitu. Apalagi kan kamu mau pengolahan makanan juga nih. Nah, ini kan saya pengolahan makanan banget nih, gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata ada pertanyaan yang, aduh, saya mesti mikir, kira-kira jawabnya apa, gitu kan. Seperti itu. eh Mm-mm. Sensei, sebenarnya kemarin saya sudah ikut Mensetsu juga buat Mm. magang ya, Eh, tapi gagal. Tapi pertanyaannya tuh cuma yang kemarin Sensei kasih tahu tuh yang pas awal-awal, mm, yang perkenalan nama, alamat dan lain-lain. mm, Tapi itu juga dibantu sama penerjemah, nggak sampai kayak mungkin beda kali ya kalau TG ya. Kalau TG banyak pertanyaannya. mm. Iya, seperti itu. Iya, kalau TG lebih ini lagi, karena dituntutnya ini, dituntutnya sebenarnya Kaiwa setara N3 sebenarnya. Gitu. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri kelasnya. Eh, Cukup Sensei. Hmm. Oke, karena begitu kita ketemu lagi hari Senin berarti ya. Oke. Iya, Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Hai. harus sama Desta Sensei. Oke. Arigatou gozaimasu. Ya.